Sebelumnya saya mau mengucapkan Shalom Alaikum, salam damai sejahtera, salam pustaka untuk Anda semua yang bergabung dalam ruang kupas buku Pustaka Advent. Perkenalkan, saya Wirawati Sobean, mewakili tim Pustaka Advent. Kali ini kita akan mengupas buku berjudul Hati yang Nakal, Hati yang Bersih bersama Nancy Senduk. Yang saat ini Kak Nancy tinggal di kota Surakarta ya, mendampingi suami yang Amazing Fact Indonesia dan sementara membesarkan buah hatinya yang berusia kira-kira 20 bulan ya, bulan ini. Ya. Kak Nancy, kabar? Puji Tuhan, baik-baik. Baik. Sehat. Puji Tuhan, kita bisa ketemu meskipun saat ini hanya melalui Instagram. Dan kabar baiknya nanti kita akan mendengarkan nih kesaksian Kak Nancy, apa yang sudah didapat dari membaca buku ini. Namun sebelumnya, boleh Kak Nancy berdoa untuk kita? Oke, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan. Saat ini kami akan sharing, membahas buku dengan judul Hati yang Bersih, Hati yang Nakal. Biarlah kiranya Tuhan beserta dengan kami, dan biarlah kiranya acara ini boleh menjadi kepujian bagi nama Tuhan saja. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Kak Nancy mungkin suaranya dikencengin ya, dibesarin volumenya ya. Oh, iya. Lebih dideketin. Sudah? Oke. Tes suara, Kak. Kedengeran? Iya, kedengeran. Nggak dikencengin kali ya. Kak Nancy, dari buku Hati yang Nakal, Hati yang Bersih. Kita tahu Ya, ini Davis. Tentunya ini terjemahan ya, Kak ya? Terjemahan. Ya, ini terjemahan. Ini buku bacanya untuk anak-anak kita ya. Kira-kira ini buku baik untuk anak mulai umur berapa, Kak? Sebenarnya ini lebih baik orang tuanya yang membacakannya ya, karena supaya bisa anak itu lebih mengerti kalau orang tuanya yang bacakan. Kalau misalnya mau dibacakan dari anaknya usia balita juga bisa. Kalau ada yang sudah bisa baca sendiri, mungkin orang tuanya mendampingi supaya bisa dijelaskan lebih dalam lagi, itu juga bisa. Jadi kalau untuk rentang usia, ya kalau anak saya sih 20 bulan sudah saya bacakan. Bahkan waktu dia sekitar 15 bulan. Tapi ya memang kalau masih Kak, suaranya bayi, putus-putus. bisa fokus ya. Suaranya nggak ketangkap di sini. Ya, boleh Kak, ulangi lagi Kak. Kedengeran? Ya, kedengeran tadi agak terputus-putus ya. Ya, jadi ini kalau ditanya untuk rentang usia berapa, mulai dari anak kecil juga sudah bisa untuk dibacakan oleh orang tuanya. Tapi kalau anaknya udah bisa baca dan bisa orang tuanya mau mendampingi, itu juga lebih baik. Supaya bisa lebih dijelaskan. Oke Kak, kira-kira buku ini isinya apa ya sebenarnya ya? Tentang apa bukunya? Ya, jadi ini buku cerita anak. Judulnya kita sudah tahu sama-sama, Hati yang Nakal, Hati yang Bersih. Ini berisi tentang cerita, ada beberapa judul cerita ya di dalamnya, tapi ini kayak bersambung gitu setiap subbab judulnya. Bagaimana tentang kasih karunia Yesus kepada kita, manusia yang berdosa, kemudian tentang doa, tentang penebusan, pembenaran oleh iman juga diceritakan di sini. Tentunya
diceritakan dengan ilustrasi supaya anak-anak bisa lebih mengerti. Jadi anak-anak balita pun sudah bisa diajarkan doktrin-doktrin Alkitab dengan gaya bahasa mereka melalui buku ini ya Kak ya? Ya, betul sekali. Ya, sepertinya menarik Kak, karena sebelum sebelum ada kalau saya hitung tadi kira-kira ada 14 judul cerita, tetapi sebelum di 14 judul cerita itu ada memang untuk petunjuk buat orang dewasa yang akan membacakannya bagi mereka yang belum bisa membaca ya. Nah, di situ menarik ada beberapa testimoni dari anak-anak yang setelah membaca buku ini, mereka menjadi seperti cukup dewasa ketika mereka menghadapi beberapa masalah. Kalau di halaman yang khusus untuk pembaca dewasa ini, saya sampai coret-coret dan di beberapa bagian di terakhir itu dikisahkan ini kesaksian ya bagaimana anak-anak yang bahkan usia 4 sampai 6 tahun pun bisa merespon masalah itu dengan baik. Saya sedikit di situ ya. Seorang Ya. anak berusia 6 tahun berkata kepada ibunya yang khawatir akan suatu masalah. Nah, anak 6 tahun ini melihat ibunya lagi ada masalah. Kemudian anak laki-laki ini merespon. Dia bilang seperti ini, Ibu, kira-kira begitu ya, engkau tidak perlu khawatir, Mama. Yang terutama adalah memiliki hati yang bersih, lalu semuanya akan baik-baik saja. Wah, senang sekali loh kalau misalkan punya anak-anak yang ketika kita punya masalah, dia dapat menghiburkan dengan dengan pemberian kata-kata yang baik dari anak-anak atau dengan sikap yang baik dari anak-anak. Itu tentunya tidak serta-merta terjadi begitu saja, pasti sudah ada benih yang baik yang ditanamkan ke pikiran anak-anak. Bukan begitu ya, Kak Nen? Ya, betul sekali. Jadi, semua tergantung dari orang tuanya juga bagaimana mendidik dan mengajarkan anak-anaknya mulai dari kecil. Jadi, kadang kita berpikir anak kecil tahu apa sih? Seperti itu kan. Tapi kalau misalnya kita Ya. ajar mereka untuk melakukan hal-hal yang baik, sebenarnya itu tertanam di dalam pikiran mereka. Jadi terkadang saya juga pikir, saya bacakan buku ini kepada anak saya, tapi dia belum ngerti apa-apa. Kalau saya bacakan, misalnya dia jalan sana-sini, belum fokus. Tapi saya percaya bahwa suatu hari nanti dia paling tidak ada yang dia bisa tangkap di dalam pikirannya. Menariknya lagi Kak, di sini buku ini kan tipis ya. Jadi mungkin anak-anak bisa bawa seperti kayak buku pelajaran ya. Ya. Jadi ini sangat ringan, nggak terlalu tebal juga. Dan sepertinya petunjuknya juga kalau untuk anak kecil, mungkin satu bab atau satu judul cerita bisa diulang berkali-kali ya. Ya. Jadi memang kalau untuk anak-anak perlu pengulangan supaya bisa lebih dipahami lagi. Dia tertanamnya lebih dalam ya. Ya Ya. sekali sih di sini juga diceritakan anak gadis 4 tahun pun dia juga bisa merespon dengan baik ketika memang yang ditanamkan ke anak itu hal-hal yang baik yang tentunya dari buku ini juga cukup membantu orang tua untuk mendidik anak-anaknya supaya lebih paham juga tentang juru selamatnya ya. Terus ada yang menarik gambar di sini kan bisa juga diwarnai ya Kak ya. Ya, bukunya ini juga bisa diwarnai oleh anak-anak. Jadi seperti buku mewarnai jadinya buku cerita yang bisa diwarnai oleh anak-anak. Jadi buku ini bebas dicoret-coret, diwarnai buat anak-anak ya. Ya. Ada juga ini lagu-lagu. Saya hitung itu ada kira-kira 5 lagu, Kak. Ada 5 lagu yang lagu itu dipelajari, sepertinya itu juga akan menjadi nasihat yang baik untuk anak-anak. Lagunya kalau saya lihat bisa di-download di sini. Ya, itu ada barcode-nya yang bisa Kira-kira di-download. sepertinya hilang lagi Ada koneksinya barcode-nya dengan yang bisa di-download.
Itu akan link nyambung ke YouTube. Di situ kita bisa Oh, pelajari lagu-lagunya. oke gitu. Saya coba akan link ke YouTube karena saya penasaran juga. Kira-kira apa yang kita bisa dengar dari lagu itu? Kalau saya lihat dari buku ini ada juga seperti ini. Ya, Ada ada not-notnya juga, juga bisa cukup dipelajari. ringan. Mungkin kalau diulang mudah. Coba saya putarkan ya. Saya putarkan. Ada 5 lagu. Saya perhatikan. Dari kira-kira Kak Nancy sudah menghafalnya atau sudah bisa membagikannya ke Ethan, si baby? Seperti ini. Iya, beberapa lagu sudah saya nyanyikan juga, dipelajari sama-sama. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Saya coba nyanyikan ya. Sepertinya koneksi terganggu ya, Kak. Saya coba ulang sekali lagi ya. Tadi koneksinya udah ada. Diri untuk membersihkan Yesus membersihkan jalan lebih baik. Yesus mengambil yang nakal dan beri yang bersih. Dosa. Lagu yang ketiga, Hati Senang. Ini vokalisnya oleh Marcia Kardaman dan pianisnya Friska Sentana. Ya, betul. Dari manusia hanya Yesus, hanya Yesus memberikan hati yang senang. Lagu yang keempat, Dua Pilihan judulnya.
Puji Tuhan. Masih ada satu lagi yang kelima. Adakah namaku tertulis di sana? Puji Tuhan, senang sekali ya. Jadi ada beberapa anak yang dia itu cepat merespon, cepat menangkap, dan cepat mengulang ketika mereka dilatih, diajar dengan cara bernyanyi. Begitu, Kak? Ya, betul sekali. Jadi lebih gampang mereka tangkap ceritanya kalau ada lagu-lagu juga yang diajari, Ini lagu diajarkan. sebenarnya ya. Dan ada pesan yang terdapat dalam liriknya itu, sehingga anak-anak ketika mereka mungkin menghadapi godaan, dia ingat lagu itu dan dia bisa mengambil keputusan yang baik. Iya, betul sekali. Jadi lagunya pun berisi pesan-pesan untuk anak-anak. Iya, bagus sekali. Tidak cuma untuk anak-anak, untuk kita juga orang dewasa ya. Mungkin kadang kita juga ada kecil ringan seperti ini mungkin akan menguatkan kita ketika kita menghadapi hal sulit ya. Halo, Kak Nancy, dengar suara saya? Ya, halo. Gimana? Masih dengar? Jadi Kak Nancy, dari buku ini kan ada 2 orang tokoh jadi ilustrasi ya, Mary dan kira-kira bisa diceritakan salah satu 2 lah, cerita tentang Mary satu dan cerita tentang Tom satu di sini. Kira-kira apa yang mereka coba ilustrasikan? Jadi sebenarnya kan dari 2 contoh anak tadi itu kan menggambarkan juga keadaan anak-anak pada umumnya kan, yang mungkin juga dialami oleh anak-anak. Bahkan juga kita mungkin waktu kecil juga mengalami seperti Mary dan Tom. Kira-kira dari 2 tokoh ini boleh kasih contoh lah ceritanya. Satu dari Mary, satu dari Tom. Ya, jadi Mary dan Tom ini temenan ya, temenan. Kemudian Mary ini gadis kecil yang ya mungkin usianya sekitar 6 tahunan ya. Dia ini maaf ya ya, jadi dia ini dia ini ingin menjadi seorang anak yang baik, tapi dia bingung bagaimana caranya. Karena semakin dia berusaha untuk menjadi anak yang baik, semakin keras keinginan atau semakin buruk hasil yang dia dapatkan. Maksudnya dia nggak bisa dengan usahanya. Halo Kak, boleh diulang ini sepertinya. Kak, boleh diulang? Suaranya Halo? Halo Kak, putus, boleh diulang Kak? Sudah dengar? Ya, ini lebih bagus. Ya. Mungkin sinyalnya juga ya, jadi tadi agak putus-putus. Boleh diulang Kak, tentang Mary. Ya, jadi Mary ini seorang gadis kecil yang kira-kira
berusia 6 tahunan ya. Dia ini berusaha ingin menjadi seorang anak kecil yang baik. Tapi semakin dia berusaha, dia gagal terus. Dan dia ingat di surga ada malaikat yang mencatat setiap perbuatan baik maupun yang jahat. Jadi suatu hari Mary ingat bahwa ada Yesus yang mengasihinya. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah berdoa, meminta pertolongan kepada Yesus supaya bisa memberikan kepada Mary hati yang bersih, hati yang baik, supaya dia bisa menjadi anak yang baik. Seperti itu. Akhirnya dia berdoa, meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan kepadanya hati yang bersih, hati yang baik. Seperti itu. Dan ketika dia berdoa, si Mary ini tahu akhirnya bahwa malaikat yang mencatat dosa-dosanya itu, dia tahu bahwa dosa-dosanya sudah diampuni ketika dia datang berdoa kepada Yesus. Itu sekilas cerita tentang si Mary. Bagaimana Tom, Kak? Nah, Tommy ini dari namanya kita tahu ya, dia seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Mary kenal dengan Tommy dan Mary sedih melihat keadaan Tommy. Mary ingin agar Tommy juga bisa menjadi anak yang baik. Suatu hari, Mary menceritakan tentang Yesus kepada Tommy, supaya Tommy juga bisa memiliki hati yang bersih. Dan akhirnya, ketika mereka sering bersama, bermain bersama, Tommy pun mengenal Yesus. Dan akhirnya, Tommy mendapatkan kabar baik bahwa Yesus juga sanggup untuk memberikan hati yang bersih kepada Tommy. Seperti itu. Jadi, lewat seorang anak kecil, si Mary, dia bisa membawa temannya, si Tommy ini juga untuk menjadi anak yang baik. Anak yang memiliki hati yang bersih. Sekilas seperti itu. Tapi ada banyak cerita-cerita menarik lainnya yang bisa kita pelajari, yang bisa kita baca. Diulang-ulang dibacakan ke anak sampai nanti membaca sendiri gitu kan, Kak? Iya. Dan juga jadi sebenarnya bukan ini ceritanya juga banyak untuk kita orang tua juga ya. Terkadang kita jadi banyak belajar juga lewat buku di cerita-cerita ini. Supaya kita bisa ngajarin anak kita juga untuk dapat memiliki hati yang baik. Iya. Jadi sebelum ke anaknya, orang tuanya dulu ya tahu caranya kita menghadapi segala sesuatu misalkan ya melalui yang diceritakan di sini ya. Ini Baby Ethan sedang ingin join bareng ini sepertinya ya. Gimana? Baby Ethan juga ingin. Iya, maaf ya, dia ngerusuh. Puji Tuhan, semudah Nih, dia itu buku kesayangannya, Anti. Jadi dia suka pegang-pegang. Nanti kapan-kapan bacakan ya untuk teman-temannya ya bukunya. Halo Ethan. Iya, Anti. Semoga Ethan besar memiliki hati bersih. Amin. Mau nyanyi lagi ya dari lagu-lagu di sini? Oke, kita Gimana? Lagi. Nyanyi? Nyanyi lagi ya, supaya kita. Boleh satu lagu.
Kak Wira yang pimpin ya. Kita mendengarkan aja dari Kak siapa tadi yang Oh, Marsha Kak Marsha dari sama YouTube. oke, saya putar ya. Nggak sama sekali. Untuk membersihkan tapi Yesus jalan lebih baik. Yesus mengambil yang nakal dan beri yang bersih. Lagu yang kedua. Ketika kudengar bisikan di hatiku, dapatkah aku membuka pintu hati? Jika pikiran jahat yang akan masuk, ku tutup pintu hatiku dan tinggalkan dosa. Lagu ketiga. Lebih senang begitu ku dapatkan bukan dari mainan, bukan dari manusia, hanya Yesus dan hati yang senang. Yang keempat. Judulnya Dua Pilihan. Pilih Yang ku pilih, pilihan apa yang ku pilih, dan aku pilih sisi sana, itu tempatku, sisi sana, sisi sana. aku rindu di sana. Yesus sahabat setia mengampuni dosa. Aku berjalan bersama Yesus, berjalan di sisi sana. Puji Tuhan. Anak-anak diajar memilih nih. Lagu yang kelima. Ada aku tertulis di sana. Adakah tertulis namaku Namaku di sana, dalam kitab di surga. Adakah tertulis namaku tertulis dalam kitab itu, dalam kitab di surga, namaku tertulis. tertulis? Puji Tuhan ya, tadi ada sedikit kendala. Terima kasih Kak Yolanda. Kak Cindy, mama, anaknya namanya Yolanda. Ada Yolanda suka dengan lagu-lagu ini ya. Jadi sudah ada beberapa teman-teman kita sudah bisa menikmati buku ini dan memberikannya jadi panduan mendidik dan bimbing anak tentunya ya, supaya anak-anak bisa jadi lebih menurut, lebih punya pengertian,
Sehingga ketika anak-anak dihadapkan dengan hal-hal yang berat, mereka bisa tahu dari mana pertolongan yang dapat. Begitu ya Kak Nancy? Ya, betul sekali. Kira-kira ada tambahan apa lagi Kak sebelum kita tutup sesi ini? Tambahannya, ya semoga anak-anak ya bisa lebih banyak lagi anak-anak yang membaca buku ini karena banyak pelajaran bagus, banyak pelajaran baik yang bisa kita ajarkan buat anak-anak kita. Oke, itu aja ya. Jadi Ya, sekali bila mana banyak anak-anak di luar sana jadi anak-anak yang menurut dan takut akan ada yang amin. ada yang bertanya bagaimana dengan anak-anak yang sudah kecapean? Input nggak Kak maksudnya? Bagaimana dengan anak-anak yang sudah kecanduan HP? Ini agak sulit ya, apalagi kalau anaknya sudah remaja dan sudah kecanduan HP-nya sudah lama. Tapi kita percaya tidak ada yang mustahil kalau kita sebagai orang tua juga membantu anak ini supaya bisa lepas dari kecanduan HP-nya. Ya, hal yang pertama kalau saya kasih masukan, apalagi di masa Zoom. Ya, betul. Kalau dalam kondisi sekarang semua pada online ya. Jadi HP itu mau tidak mau digunakan oleh anak. Tapi kita sebagai orang tua mungkin bisa bantu untuk membatasinya. Kalau sudah selesai jam sekolah dan tidak HP-nya mungkin bisa kita simpan sebagai orang tua, ambil untuk kita simpan. Tapi kalau kecanduan game itu saya juga belum pernah sih mengatasi seperti itu. Ya, ya. Tapi Suaranya putus-putus, Kak. putus-putus ya. Saya ulang lagi. Juga. Jadi orang tua boleh punya kreativitas juga ketika permainan biasa didapatkan dari handphone itu bisa kita alihkan dengan kreativitas. Jadi orang tua bisa Ya, betul. beberapa ide dari internet juga bagaimana membuat permainan-permainan itu dari mungkin plastik-plastik bekas, dari mungkin botol-botol. Itu ada beberapa permainan yang bisa menggantikan permainan outdoor, menggantikan anak itu memegang handphone terus. Dan mungkin juga sebagai orang tua pun mungkin juga harus memberikan contoh. Jadi kita juga tidak harus terlihat di depan anak-anak memegang handphone terus, begitu kan? Nah, Ya. setiap minggu ajak keluarga ke alam itu bisa jadi ide yang menarik. Dan terutama pada hari Sabat itu akan lebih enak kalau kita bisa perbaktian di alam. Boleh juga Kak, itu. Terima kasih untuk usulnya. Mungkin ada lagi Kak Nancy? Iya. Untuk menambahkan, jadi ya sama seperti yang Kak Wira bilang tadi, cari aktivitas lain yang bisa kita gantikan untuk anak-anak supaya mereka ada kegiatan. Jadi mereka tidak bosan. Ini dibilang menikmati alam itu hal yang sangat baik. Bagus sekali. Iya. Olahraga, bermain di alam, seperti itu. Meskipun tetap kita upayakan untuk protokol kesehatan juga, karena saat ini banyak orang juga membanjiri tempat-tempat wisata alam ya. Karena kemarin kita lihat juga mencoba ke alam, ternyata banyak sekali orang sementara ini mencari hiburannya ke alam. Gitu. Ya.
Jadi harus tetap hati-hati, protokol kesehatannya juga tetap dijalankan. Iya. Lah, eh, ada lagi kan sebelum kita mungkin tutup sesi ini, pertanyaan-pertanyaannya bagus, usulannya mungkin akan bikin sesi tertentu gimana untuk mengatasi kecanduan HP pada anak. Untuk kali ini kita mungkin akan tutup dulu sesinya. Sebelum ada tambahan lagi Kak Nancy? Sudah cukup. Sudah cukup itu dulu. Baiklah, terima kasih sudah bergabung dengan kita di Pustaka Pen. Buku yang menarik dari anak-anak. Kita ingin mengedukasi anak menjadi memiliki perilaku yang lebih baik. Bisa nanti kita harapkan kiranya jadi dan sekiranya mungkin kalau bisa mau tanya-tanya lagi tentang buku ini bisa kontak dengan kami atau juga dengan Kak Nancy, nanti kita bisa bantu untuk bisa mendapatkan bukunya. Setelah kita akan tutup sesi ini dengan doa. Saya akan pimpin dengan doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, akan membantu kami orang tua menjadi anak-anak kepada orang nya dampingi kami dalam keluarga amin. Oke, terima kasih Kak Wira. Sudah mulai bersuara. Baiklah, Iya. saya mengucapkan Tuhan berkati.